Yang pertama, kenapa tiang pribadi sebelumnya ingin artinya membuat nama brand sebagai angkringan santri yang biasanya KP-nya KP inilah KP ini atau angkringan ini. Ya. Tapi tiang pribadi sadar bahwa yang pertama tiang adalah santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pertama kali mendengar nama tempat ini, tempat kami berdua ini duduk, saya terus terang merasa penasaran. Penasaran karena namanya unik. Namanya angkringan santri. Yang membuat dia unik adalah karena ada kata santri di belakang angkringan itu. Sementara kita tahu bahwa selama ini santri itu sudah melekat pada pondok pesantren. Tetapi di tempat ini santri itu justru menjadi nama dari sebuah angkringan atau tempat nongkrong. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana latar belakangnya sehingga namanya angkringan santri, kita akan ngobrol dengan pemiliknya. Assalamualaikum, saudara Sapul Khair ya. Nama Sapul Khair. Nama panggilannya siapa? Khair. Khair ya, Khair. Bukan Sapar ya. Bisa sapar ya. Ya, bisa Sapar, bisa Khair ya. Sebelum lebih lanjut saya akan berbincang dengan beliau, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan beliau ini. Tadi beliau sudah menyampaikan nama lengkapnya, Sapul Khair. Beliau asal desa Ibual ya, tepatnya di Dusun Baraeleh, tempat angkringan ini berada. Beliau merupakan mutaharijin Ma'had angkatan 54 ya, 54, dan sekaligus menjadi kader NWDI di desa Ibual, Kopang, Lombok Tengah. Saudara Ustaz Saparto Khair ya. Tadi di awal sudah menyampaikan bahwa nama ini unik karena ada santri di belakang angkringan itu. Sementara kan selama ini kita tahu bahwa santri itu sudah sangat melekat dengan pondok pesantren. Nah, bagaimana ceritanya, latar belakangnya kemudian sampai menamakan tempat ini dengan nama angkringan santri begitu. Terima kasih Ustaz. Jadi yang pertama, kenapa tiang pribadi sebelumnya ingin artinya membuat nama brand sebagai angkringan santri yang biasanya KP-nya KP inilah KP ini atau angkringan ini. Ya. Tapi tiang pribadi sadar bahwa yang pertama tiang adalah santri. Kemudian yang kedua, tiang ingin menjadikan ini sebagai siar sebenarnya, sekaligus yang bisa ditempatkan untuk belajar selain untuk tempat nongkrong gitu. Jadi kenapa tidak kita mendekati masyarakat, mendekati adik-adik kami yang di sini, artinya yang apa istilahnya suka nongkrong. Jadi kita bisa terutama tiang bisa mendekati dan mensiarkan agama atau mensiarkan sesuatu yang dapat saya dapatkan atau ilmu yang tiang dapatkan dari pesantren atau dari pancor lah, itu bisa tiang sampaikan sedikit demi sedikit gitu, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, selain itu kenapa tiang pribadi menamakannya sebagai santri ini KP, tetapi agar juga tiang yang sebagai santri itu tahu bahwa kapasitas saya sebagai santri gitu kan. Jadi biar tidak terlalu jauh. Ya mungkin itu sekilas Mas. Berarti selain tempat nongkrong, orang makan minum, berarti ada juga program ini ya, program semacam share pengetahuan atau diskusi dan lain sebagainya. Seperti apa itu misalnya programnya itu seperti apa? Nah, jadi di sini kan banyak yang terbentuk dari pemuda NWDI atau
apa namanya juga cabang mungkin ya? nggih, pengurus Anak cabang. nggih, anak cabang. Itu juga awal-awal dulu dari pergantian pengurus itu juga kami rancang di sini. Artinya kami diskusi di sini, kepemudaannya juga kami di sini. Jadi Kecamatan Kopang ini pemudanya juga aktivitasnya di sini ya, sering-sering rapat di sini, kemudian kalau ada acara-acara organisasi di sini tempat kumpul dan bukan menyusun programnya. Bukan hanya sekedar Ustaz. Jadi dari Karang Tarunanya juga. Karang Taruna juga ya. Di desa ini termasuk yang juga nimbrung gitu. Jadi artinya kita banyak untuk mengambil peran. Ya justru kalau kita akan membuat suatu nama brand, artinya yang sekarang nih, misalnya kita mau buat tempat sekolah atau alhamdulillah sudah banyak. Ya. Gitu. Jadi madrasah sudah banyak kan. Banyak. Harus cari tempat baru yang agak mendekati jiwa para pemuda begitu kan. Kalau istilahnya anak zaman now. Iya, betul. Tahun berapa ini mulai berdiri nih? Nah, jadi sebenarnya Nikin dari tahun 2021 dari bulan Juli. Tapi kami lonceng biar sesuai pas dia jadi juga itu tanggal 2 bulan 2 2022. Iya. Jadi itu awal kalau tahun hijriahnya Muharram waktu itu. Itu. Kalau dari sisi ekonomi kan pasti ada lah yang ingin dicapai begitu. Iya. Apa alasan mendirikan usaha ini begitu? Jadi kalau ekonominya ya tentu kita ingin lebih gitu saja. Jadi kita ingin mendapatkan yang lebih, tetapi jalurnya yang halal thayyibah yang betul. Kemudian intinya bisa kita gunakan atau tiang gunakan untuk investasikan ke ilmu lah. Artinya tidak hanya sekedar duniawinya, tapi ukhrawinya juga kita dapatkan gitu. Berdagang sambil berdakwah gitu kan. Berdakwah. Kemudian ini makanan atau yang tersedia kayak apa sih? Jadi kalau makanan, minuman dan lain sebagainya, makanan yang khas di sini, karena mohon maaf Ustaz, di sini sebenarnya tiang dusunnya di Bareleh, tetapi tempat ini di Dusun Talun Ambon. Nah, terus kebetulan yang di sini dulu banyak Ambon gitu. Terus yang ini masih Ambonnya tinggal tempat ada yang nanam-nanam. Jadi kita budidayakan, ada kerupuk Ambon, kerupuk Ambon, keripik Ambon, kemudian juga pisang. Yang biasanya pisang gawe kalau di sini yang wajib ada gitu, pisang wajib atau putih mas Bali kalau di sini biasanya disebut seperti itu itu kita buat jadi pisang coklat gitu, atau banyak juga yang lain-lain gitu. Berarti berasal dari melimpahnya sumber daya alam, kemudian muncul ide untuk kita membangun ini dan mengelola sumber daya alam yang ada gitu kan. Ini kan sudah berapa tahun ini? Hampir 2 tahun. Ya. Hampir 2 tahun. Kalau pembeli biasanya dari mana saja ini? Pengunjung ya tentunya sih yang dari masyarakat, keluarga yang dari desa ini. Tapi banyak dari orang jauh ya. Orang-orang jauh, teman-teman yang jauh yang ingin diskusi atau apa. Jadi kita istilahnya sering sharing, tetapi income-nya buat angkringan juga alhamdulillah ada. Ada ya. Berapa income-nya? Kalau misalnya per hari lah. Kalau kita sebut Ustaz ya, kalau ya awal-awal kan tidak terlalu tinggi, tapi kan jadi kalau omset masih sangat sedikit Ustaz. Ini kita hitung omset ya bisa 100 sampai 500 per hari. Per harinya. Lumayan ya. Itu hitung omset Ustaz. Jadi masih minim sebenarnya. Kemudian soal ini tantangan kan sudah 2 tahun pasti ada tantangan, ada rintangan yang dihadapi. Kayak apa itu rintangan yang? Kalau rintangan sih kebetulan kita juga masih muda, jadi karena masih sendiri lah gitu. Jadi jadi belum belum ada teman. Jadi untuk
kesana kemarinya itu sebenarnya yang jadi tantangannya. Orang nyari kita ke sini, terus kebetulan kita juga jadi apa namanya, kebetulan kita bentuk ada TPQ juga di paling utara. Jadi itu yang kita kelola juga. Jadi untuk ini sebenarnya sebagai selingan yang tetap fokus utama ke mengajar ya. Agama, sekolah itu yang kita. Jadi ini sebagai plusnya lah gitu. Iya. Sebagai sampingan, tetapi tetap fokus utama mengajar gitu kan. Utama. Saya dengar juga di sini ada ini ya, ada selain makanan, minuman dan beberapa cemilan ringan lainnya, ada juga katanya jual beli kitab ya. Nah, bagaimana ceritanya itu? Jadi kitab niki ada juga Mutaharijin. Kalau nggak salah beliau 30 Mutaharijin angkatan 30 mungkin 30. Kalau nggak salah niki 30 atau 40-an niki. Itu yang cetak kitabnya, kemudian itu yang kita apa namanya ambil dan itu yang kita sebarkan niki. Kita jual, kemudian kita langsung ajarkan. Nah kebetulan dia juga jurusan bahasa Arab. Ajakan apa urusan ajakan itu? Jajakan maksudnya. Ajakan. Maksudnya? Yang kita niki apa namanya? Kitab. Kitab yang kita buat yang dibuat oleh Ustaz niki, itu yang kita ajarkan. Ajarkan. Berarti bisa dibaca di tempat, bisa beli juga begitu ya? Tidak melayani COD? Di tempat atau makan di tempat saja? Melayani juga Ustaz. COD? Kita COD juga, kebetulan juga kan sekarang ini ya modelnya harus serba online gitu kan, harus juga bisa. Jadi kita lewat media sosial, Facebook, TikTok, IG, dan WA terutama sekali niki. Jadi kalau ada yang order kita tinggal ya, kebetulan juga kita buat cateringan jajan gitu, kita yang handle gitu. Terus pemesan dari mana saja kalau COD ini? Apa ada dari luar Kopang atau luar desa? Ya kalau yang dari luar desa biasanya ya yang sekolah, di sekolah. Ya kebetulan di sini juga antar kabupaten nih, perbatasan nih Timur ya. Timur, Barat Tengah. Jadi ya kalau yang cateringan biasanya dari sekolah atau guru-guru atau acara-acara desa gitu. Itu melayani ya? Kita melayani snack dan lain sebagainya. Terus harapan ke depan ini kan sudah 2 tahun. Harapan ke depan itu pasti ingin lebih besar, lebih berkembang lagi. Nah, kayak apa harapannya itu gitu? Jadi harapan ke depannya ya semoga lebih berkembang, kemudian kita bisa memperkerjakan orang atau beri manfaat untuk orang lah nih. Kalau selama ini belum ada ya? Belum ada. Sendiri ya, ngurus sendiri ya. Jadi teman-teman gitu yang sefrekuensi bisa kita bareng-bareng belajar, bareng-bareng sambil bekerja gitu kan, sambil yang menghasilkan cuan lah. Sendiri berarti ngurus sendiri, misalnya kalau ada pemesan ngurus sendiri, sendiri masih tidak merasa kewalahan misalnya kalau tiba-tiba satu hari pengunjung banyak begitu? Dalam hal niki tentu sangat kewalahan gitu. Jadi tapi kadang kita oper niki, ada kakak kita oper misalnya untuk pemesanan ayam panggangnya, nasi kaputnya gitu, masih kita oper ke kakak. Yang mensupport dari luar banyak, adik juga, adik-adik. Tapi yang untuk kerja gitu ya sendiri di sini ya masih belum karena ada yang sudah nikah juga gitu. Terus soal pengunjung, apa ada misalnya hari ini pasti banyak, hari itu agak kurang begitu kan? Ada enggak? Misalnya bulan apa lah misalnya hari libur, apakah banyak atau gimana gitu? Kalau dalam hal niki tetap ada, dan yang itu hal biasa nih Kesan. Jadi untuk ramenya biasa turun naik kan, turun naik orang yang berkunjung. Biasanya malam Ahad. Ya agak rame ya. Tinggi. Biasanya para pemuda itu ya. Pemuda-muda, adik-adik gitu kan. Jadi kami tidak membatasi sebenarnya. Hendak kuliah ya?
Sampun masih kuliah nih guys. Masih Kuliah? nggih. Di mana kuliahnya? Di YIH. Pancor. Nggih. Berarti bolak-balik. Bolak-balik, tapi niki untuk sementara karena ada kendala kemarin kita ambil cuti sebentar. Oh, cuti. Nggih. Kenapa cuti? Masih apa namanya? Ada kendala lah sebenarnya kalau dalam Tapi bukan kendala ini ya, bukan kendala usaha ini atau kendala lain. termasuk iya. Jadi nggak bisa bagi waktu atau gimana? Ya bisa kita bilang yang pertama nggak bisa bagi waktu, kemudian yang kedua kendala terlalu tapi namanya Jauh ya. nggih. Kenapa balik ya? Kita mau mondok juga yang ini udah Ada yang urus gitu, ada yang urus. Terus kita mau bolak-balik nggak akan terurus juga itu. Jadi yang minta izin sama dosen untuk cuti sebentar gitu sampai ada karyawan gitu kan, kita sambil siapkan gitu. Rencana mau lanjut kuliah kapan? Rencananya ya awal Semester ini ya. semester niki caranya langsung. Apa namanya? Berarti dulu ini ya nggak bisa fokus bang ya kalau dua-dua itu bisa Iya. kuliah, usaha gitu. Kita fokus. Akhirnya harus ngambil satu ya. Iya, harus kita Kayak- ambil satu gitu. Kayak ngerangkap jadinya. Ngerangkap. Tapi yang bukan ngerangkap kuliah, ngerangkap usaha sama ini, sama sekolah nggak sulit ya. Iya. Semester berapa cutinya? Semester 6 kemarin. Jurusan Bahasa Arab. bahasa Arab. Semester 6 berarti tinggal 2 tahun ya. Tinggal 2 tahun. Ya, sayang sekali kalau nggak dilanjutkan. Iya. Oke, soal target kan punya target lah misalnya jangka menengah lah misalnya yang tahun ini lah misalnya. Iya. Kan kita tinggal sebentar ini tahun apa? Sudah bulan apa sekarang? Agustus. Target yang mungkin ingin dicapai di tahun ini begitu. Tahun 2023 ini. Nah, kalau tahun 2023 ini rencananya semoga juga bisa berhasil. Kita habis renovasi lah istilahnya, renovasi mulai dari kelilingnya ini kita apa namanya? Kita habis ya, kita bisa tembok, kita bisa nambah barang juga, nambah brand itu, nambah brand apa namanya? Nambah barang. Dulu ini apa awalnya ini? Rumah atau apa? Kalau kita flashback Ustaz, ini sebenarnya rumah. Rumah Sida ini. Iya, rumah sebenarnya yang kala itu kalau kita apa namanya sebenarnya jadi lelucon juga. Maksudnya? Karena awalnya ini dibuat kita mau nikah. Oh nikah, Sida. Iya, mau nikah. Rumah ini. Rumah ini kita Awalnya. buat untuk awalnya yang apa namanya kita membuat untuk tempat nikah. Mau buat rumah terus mau nikah langsung. Iya, sambil nikah lah ini. Tetapi tidak jadi gitu kan. Tidak jadinya ya banyak faktor. Kenapa tidak jadi nikah? Kalau nikah itu ya malu juga kita sebut, tapi Off the record lah. Iya. Terus awalnya rumah terus nggak jadi menikah Iya, jadi menikah ya. jadi ini ya. Nggih, nggak usah di tembok ini, saya bilang sama orang tua. Ya udah di tembok, jadi kita jadiin tempat warung aja dulu karena nggak jadi nikah gitu kan. Itu tahun berapa itu? Itu ada pas itu masih tahun masih ada terus selesai. Udah selesai. Tahun 2021 niki. Nah, itu Juli pas pada bulan ini Agustus, awal Agustus juga waktu itu. Tahun 2021 niki. Nggak jadi nikah langsung kita ya udah kalau nggak jadi kita langsung ya. Nah, gitu. Itu mungkin hikmahnya ya. Nggak jadi nikah jadi usaha ya. Terus ini apa namanya bahan mentahnya misalnya kan kayak ayam kayak apa namanya kayak beras. Dari mana ngambilnya itu? Kalau ayam ini biasanya ayam kampung ya, kita ayam kampung ya. Ayam kampung. Ini kita ambil juga biasanya dari teman-teman yang ada yang ternak yang dari kecil, terus itu yang kita ambil bayar yang sudah apa namanya? Kalau bahasa sesanya itu udah kepanggang gitu, pas untuk dipanggang. Oh berarti udah jadi atau mentahnya masih hidup gitu. Itu kita stok, ada kandangnya di sebelah. Jadi itu kita stok. Kemudian itu yang kita
jual gitu. Jadi kita belinya yang udah besar dari masyarakat gitu untuk ayam panggangannya. Oh, berarti yang sudah disembelih, Iya. sudah dibersihkan, Iya. tinggal dipanggang saja di sini ya. Iya. Itu harus mesen dulu gitu. Dimesan, kalau udah ada pesanan baru kita potong gitu, langsung kita panggang. Dari beberapa menu yang ada, Iya. kira-kira yang paling laku itu menu apa kira-kira? Pengalamannya selama ini begitu. Pengalaman selama ini sebenarnya yang biasanya minuman yang baru. Minum-minuman ya. Minuman yang baru, misalnya kayak kemarin-kemarin kan boba gitu. Kalau sekarang masih sebenarnya, tapi ya itu smoothies gitu, minum-minuman tren-tren yang baru ini. Ya kayak makanan juga. Ya sambil kita searching-searching, jadi makanan-makanan ini ya kita upgrade. Jadi itu yang membuat semakin laku. Kalau produk unggulan, makanan unggulan yang mana kira-kira? Atau semuanya sama saja ya? Ya di sini itu sama saja. Mungkin punya satu ciri khas tertentu lah. Misalnya makanannya kan biasanya kalau restoran kan punya ciri khas tertentu soal makanan minuman. Di sini ada enggak? Yang ciri khasnya. Iya, yang rencananya sebenarnya untuk yang kita Ciri khaskan gitu. Ya kan ciri khaskan niki ya ini Ambon, ini kerupuk Ambonnya sama tuak manisnya ya, kerupuk singkongnya ini sama tuak manisnya. Karena memang di sini asalnya, kemudian tuak manisnya juga diproduksi oleh masyarakat gitu. Jadi itu yang kita akan menjadikan ciri khas gitu untuk dari segi makanan maupun minuman gitu. Oke, ini yang terakhir ini. Yeah. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan lah, misalnya ke para teman-teman santri yang kebetulan punya hajat ingin berusaha seperti Anda ini. Kira-kira apa yang harus pertama dia siapkan gitu untuk menghadapi nanti misalnya ada santri yang ingin berusaha, kemudian apa yang harus dia siapkan pertama kali agar nanti lancar dan tahan dengan segala ujian yang dia hadapi nanti. Jadi pesan yang kepada teman-teman, misalnya apalagi ya khususnya lah teman-teman mutaharijat, teman-teman tiang lah, khususnya justru pasti banyak yang sudah nimbrung di dunia usaha dan mungkin juga ada yang sudah sukses, tapi teman-teman yang mau bergabung jadi yang pertama siapkan mental ya. Jadi ilmu teman-teman itu sudah banyak, tetapi untuk dalam marketing ini mungkin perlu ditambah lagi. Itu artinya perlu belajar lebih luas tentang marketing dan lain sebagainya, dan jangan lupa untuk ikuti kembangan zaman. Ini lewat media sosial. Yang itu yang akan mempermudah kalau sekarang ini gitu. Oke, sini yang terakhir sekali ini. Tadi kan bicara soal mental lah. 4 tahun pernah di Mahat kan? 4 tahun di Mahat. Kira-kira ilmu apa yang paling cocok yang diterapkan di sini selama 4 tahun di Mahat itu? Kan di Mahat itu pernah menghadapi segala ujian kan, entah itu malas lah, entah itu ngantuk lah dan lain sebagainya. Kira-kira ilmu apa yang 4 tahun didapatkan di Mahat kemudian sangat berguna diterapkan hari ini di usaha Anda ini? Nah, yang paling berkesan sebenarnya ada kata-kata yang harus sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal. Yakinlah sabar istiqomah niki itu sangat ya benar-benar harus kita terapkan gitu, karena itu jadi sebagai wasiat juga. Selain wasiat perjuangan juga sebagai wasiat untuk menjalani usaha ini gitu ya. Baik. Demikian tadi perbincangan saya dengan Saparul Khair, pemilik dari Angkringan Santri, yang tadi sudah menyampaikan alasan menamakan Angkringan Santri dengan Angkringan Santri, kemudian berbagi tips dan pengalaman juga. Harapan kami, apa yang kami tadi obrolkan dan perbincangkan, ada manfaat yang dapat diambil darinya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.